A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat rahmat hidayah maghfirah serta kasih sayang beliaulah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di tempat yang kita muliakan, yaitu Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kebaikan untuk kita semua hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah, seperti biasa setiap hari Kamis kita akan ada kajian rutin keislaman dalam rangka juga program bimbingan mental, pembinaan mental pegawai, yang pada kesempatan kali ini akan mengambil tema penyebab hati keras membatu, yang sama-sama akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Asep Mas Dinar LC. Marilah jamaah sekalian, sebelum kita melaksanakan kajian kita pada siang hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga KBC Bea Cukai Bekasi senantiasa mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustadz Asep, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salihin salihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika, Pak, seorang ulama luar biasa bernama Ibrahim bin Adham. Pernah dengar namanya? Hah? Ya minimal barusan kan gitu ya. Beliau lewat sebuah pasar di Basrah. Marra Ibrahim bin Adham bisuqil Basrah. Fajtama'a alaihin nas. Kemudian berkumpul, Pak, orang-orang mengelilingi beliau. Waqalu, kemudian mereka bertanya, ya Aba Ishaq. Panggilan beliau selain Ibrahim bin Adham disebut Abu Ishaq. Malana nada'ullaha fala yustajabu lana. Kami seringkali minta berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kayaknya belum diijabah sampai sekarang. Barangkali pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengelilingi Ibrahim bin Adham waktu itu hampir sama, Pak, dengan pertanyaan banyak orang, ya bahkan dari kita. Kita kayaknya sering minta, banyak cita-cita dan harapan, tapi kayaknya belum sampai nih sampai sekarang.
Kemudian beliau menjawab. Yang jawaban ini barangkali menjadi bahan muhasabah koreksi kita. Kata beliau, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya'a. Kenapa doa-doa kalian seperti seolah tidak terijabah, tidak terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena disebabkan hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Jadi penyebab salah satu doa kita seolah belum terijabah karena hati kita kayaknya sudah mulai keras membatu. Cahaya-cahaya nur hidayah, cahaya-cahaya iman sudah mulai redup dari dalam diri kita. Sehingga 10 perkara ini mudah-mudahan menjadi bahan koreksi bagi kita agar kita waspada. Harus hati-hati betul. Jangan sampai hati kita redup Pak, oleh cahaya iman. Apalagi betulan gelap. Yang pertama kata beliau, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian katanya kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk diapain, Pak? Disembah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi ketika kita menjadi seorang hamba, itu adalah tingkatan yang paling tinggi Pak dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan titel dari manusia, semuanya pasti ada tanggung jawabnya terhadap manusia. Di negara misalkan pangkat paling tinggi apa Pak? Presiden. Masih punya tanggung jawab nggak dia sama rakyatnya? Masih dipertanggungjawabkan nggak Pak kepemimpinannya? Presiden masih ada lagi yang lebih tinggi? Hah? Halo? Siapa yang paling tinggi? Rakyat, betul ya? Betul Pak? Rakyat yang paling tinggi. Apalagi cuma kelas RT, RW, ya makin kecil dah. Tapi kalau udah titelnya Allah Subhanahu wa taala, coba. Ada nggak yang bisa ngatur dia? Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi predikat dan titel tertinggi, level tertinggi seorang hamba adalah menjadi hamba Allah. Dan ketika orang faham ini ternyata merupakan salah satu tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun dia dalam kehidupan levelnya, strata sosialnya, gitu ya, kegiatan dan aktivitasnya, semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringlah kita bahas Pak, karena sebagian kita terkadang hanya membatasi diri. Ibadah itu cuma lingkup di masjid, di majelis taklim, di musola, betul? Di pengajian. Padahal lingkup ibadah buat orang beriman dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya adalah ibadah. Tidurnya kita, istirahatnya kita, ibadah bukan Pak? Ibadah. Betul ya? Karena kalau misalkan kita merujuk kepada pengertian takwa, takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dengan kita tidur aja, banyak gak larangan Allah yang kita tinggalin? Banyak? Betul Bang? Ya? Kita kagak gibah, gak ngomongin orang, gak ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Betul? Gak kelabing, gak mabok, gak zina, gak nyuri, gak ngerampok. Dengan tidur. Berarti tidur takwa bukan? Pak? Takwa bukan tidur? Berarti kalau pengen banyak amal soleh, banyakin tidur. Cocok tuh Pak? Nyata kan? Tergantung bagaimana cara tidur kita. Kan gitu? Ya. Kalau tidurnya sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah, jadi pahala semua. Waktu dan tempatnya cocok emang buat tidur. Lagi kerja tidur cocok enggak? Lagi ngaji tidur cocok enggak?
Cocok, betul ya. Tempat paling cocok memang. Dan waktu yang paling tepat untuk memejamkan mata. Itu contoh kecil, Pak. Terkadang kita anggap hal-hal yang seperti itu seolah-olah biasa. Padahal kalau kita niatkan dengan kita mengerjakan pekerjaan mubah saja, beberapa banyak coba pekerjaan haram kita tinggal. Makan dan minum, ya. Ini kan masalah-masalah kecil dan sepele, Pak, karena kita menganggapnya ini merupakan kebutuhan kita. Jadi kita anggap biasa aja. Padahal makan dan minumnya orang beriman ini jadi ibadah. Tata cara makannya itu prosesnya menjadi ibadah. Kalau kita ngikutin contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita cuma ngejar pahala dari sholat doang, Pak, sholatnya jarang-jarang kita. Ada nggak saking solehnya orang sholat tahajud pagi siang malam? Enggak kan? Emang ada sholat rapet banget, Pak? Ada. Pasti sholat mah jarang. Subuh ke zuhur jarang nggak? Jarang. Cuman 5 kali yang wajib. Kalau cuman kita ngejar pahala 5 kali yang wajib doang, dikit banget, Pak, dalam sehari. Tapi kalau kita libatkan aktivitas kita nih untuk mencari pahala, luar biasa. Hapunten Bapak Ibu, kalau kita tidak melibatkan untuk beribadah dengan aktivitas harian kita nggak jauh beda sama orang yang belum kenal Allah. Kita bekerja 8 jam, orang kafir kerja nggak? Kita makan minum, orang kafir makan nggak? Makan. Kita nikah, punya keluarga, orang kafir nikah nggak, Pak? Sama. Nah terus yang bedain kita sama dia apa? Betul ya? Proses dan tujuannya. Tujuan kita kerja bagaimana prosesnya? Apa tujuan kita kerja? Proses kita menikah dan tujuan kita membangun mahligai rumah tangga apa? Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Terkadang kita hanya membatasi diri untuk taat kepada Allah hanya beberapa tempat. Padahal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semua tempat, kapanpun dan bagaimanapun kita bisa taat, bisa menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama nih. Jadi banyak orang yang ngaku kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak menunaikan haknya Allah. Sedangkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk disembah, diibadahi dan ditaati setiap aturan dan juga perintahnya. Yang kedua, wa za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatruku sunnatahu. Kalian katanya bilang mengklaim saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatruku sunnatahu, tapi kalian kok meninggalkan sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kita mengabaikannya, Pak. Kalau belum sempat mengerjakannya, lain cerita dengan orang yang meremehkannya. Terkadang kan kita mengertikan sunnah saja, kayaknya memang harus sedikit dikoreksi, Pak. Pengertian sunnah apa biasanya kita bilang? Mengerjakannya dapat pahala, ditinggalin tidak apa-apa. Tidak apa-apanya terkadang kita anggap sepele. Padahal sebetulnya dengan ibadah sunnah yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bisa mencintai seorang hamba. Ma yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kepadanya. Fa iza ahbabtuhu, kalau saya sudah jatuh cinta kepada seorang hamba yang mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allazi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allazi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi kalau misalkan kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah, Pak, maka anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga, ya, kemudian penglihatan kita, tangan dan kaki kita, yang memang kan
keempat anggota tubuh ini termasuk yang banyak sekali menyumbang aktivitas dalam kehidupan. Kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita cuman pengen melihat sesuatu yang hanya mendatangkan cinta Allah. Telinga kita cuman pengen dengar sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah. Tangan kita ringan sekali membantu orang lain. Kaki kita ringan sekali melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan anugerah besar seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Jalannya salah satunya adalah ayo hidupkan ibadah sunnah. Salat zuhur, qobliyah ada? Qobliyah ada, Pak? Ya ada. 2 apa 4? Iya, pokoknya jangan pusing 4 apa 2, yang penting ngerjain. Badiahnya ada? Ada. Kalau ingat kan begitu, alhamdulillah. Makanya kan kalau bisa ngerjain sholat fardu itu di masjid. Kenapa di masjid, Pak? Karena masjid ini adalah tempat yang paling mudah mengaktifasi seluruh kegiatan sunnah. Coba deh Bapak kalau misalkan datang masjid, belum azan, datang masjid masuk, sholat sunnah. Itu bawaan masjid begitu, Pak. Bener nggak? Abis azan, kalau kita baru datangnya habis azan, masuk masjid minimal qobliyah, zuhur, asar, betul ya? Minimal tuh di masjid. Habis selesai, assalamualaikum, kita zikir, kita doa, biasanya ngerjain dia di masjid. Kalau di rumah dikerjain semua nggak qobliyah ba'diyahnya. Nah, orang sini mah insya Allah, betul ya? Betul Pak? Nah, mabit, malam bina iman dan takwa, kan gitu ya? Atau itikaf dah di masjid. Kalau di rumah barangkali ikhwatul iman, sholat kita nih dari jam 3 sampai jam setengah 4, 30 menit. Kalau sendirian, menggap-menggap nggak Pak? Hah? Pegel banget. Tapi kalau berjamaah, insya Allah meskipun pegel biasanya sampai. Ya, taat kepaksa teh ya begitu. Tapi nikmat Pak kalau berjamaah. Kalau bareng-bareng. Bapak ngaji cuman berdua, kita sama guru kita. Pegel nggak Pak 30 menit? Pegel. Gurunya bingung Pak. Ya, nyeritain ini kagak seru, nyeritain itu kagak seru, begitu. Tapi kalau ngajinya rame-rame begini seru nggak? Seru. Ada aja gitu. Ini luar biasa ya. Dan terkadang mohon maaf, kalau kita sudah mengerjakan sunnah, ingin mengikuti salafus soleh sebelum kita, jangan ngerasa diri paling nyunnah. Ini juga perkara, Pak. Ya, kan ada orang sisi paling sunnah tuh. Semuanya sunnah sebutannya. Ustadz sunnah. Berarti yang lain makruh. Kan repot begitu. Ya, pengajian sunnah. Berarti pengajian yang lain bid'ah. Oh, repot begitu, Pak. Jangan ikhwah. Kita emang dituntut untuk mendirikan sunnah, mengerjakan sunnah. Tapi kalau ngerasa diri paling nyunnah, awas Pak. Biasanya udah mulai tuh kita ditiup-tiupin sama setan. Gitu. Nah, lihat sebelah lu, ahli bid'ah semua. Gitu. Awas ini Pak. Pokoknya kita sering mengingatkan, betul ya. Nanti satu saat dia hisab, kita hanya akan dihisab amal kita. Bukan dihisab amal orang. Selesai nggak Pak? Selesai. Apalagi perkara-perkara yang masih dalam perdebatan para alim ulama. Oh, tinggalin udah. Jangan dibahas-bahas. Ribet Pak. Bener kagak, ngikut kagak, akhirnya kita jelek ukhuwah. Pasti begitu. Ya, karena sifat manusia mah sama. Nggak ada yang mau kalah. Pengennya menang deh. Udah bodo amat salah gitu begitu. Awas ini. Ini udah jauh sekali dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau ada orang yang diajak berdebat, padahal kalau dia layanin dia menang, malah dia bertahan nggak melakukan perdebatan, dibangunkan sebuah istana di surga janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pentingnya ukhuwah ikhwah. Kalau kita coba ngeributin masalah-masalah yang sebetulnya masih furu'iyah,
masih dalam perdebatan ulama, masih banyak hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang bisa digunakan oleh kita. Ini hanya akan memperuncing dan memperburuk, Pak, hubungan kita dengan saudara kita yang lain. Sunnah. Padahal sunnah juga kalau misalkan kita kaji, kan nggak semuanya harus dilakukan. Ada sunnah yang haram dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Pak? Halo? Betul nggak? Contoh satu. Rasul nggak mau nyolatin jenazah yang punya utang. Kalau belum ada yang menanggungnya. Coba kalau umat Rasulullah begitu. Saya nggak mau ikutin contoh Rasul aja saya nyunah. Nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Oh repot nggak Pak zaman sekarang? Hampir yang meninggal. Rata-rata punya. Terus sampai nyolatin. Betul ya? Betul? Nggak boleh. Sholatin. Fardu kifayah buat kita. Masya Allah. Yang kedua. Rasulullah istrinya berapa? 9. Tapi buat umatnya boleh 39. 4 aja pada kagak berani. Boro 9. Ya. Halo? Betul ya? Bang Admin? Iya Bang? Satu aja menggap-menggap udah. Betul ya? Masya Allah. Betul Pak? Ini contoh. Yang ketiga. Rasul sering tuh Pak puasa wisol. Bersambung. Ya. Nggak buka pas maghrib. Tapi buat kita umatnya. Boleh nggak begitu? Wah saya pengen ikut kayak Rasul. Kuat kok. Haram tetap. Pokoknya 2 maghrib harus batal. Harus buka. Yang keempat. Hukum sholat taraweh buat Rasul apa Pak? Sholat witir. Wajib. Buat umatnya sunnah. Jangan sok-sokan lagi. Cuma 1 mau wajib. Lah gak boleh. Tetap haram. Kalau jadi wajib jadi bid'ah tuh Pak. Karena hukumnya sunnah buat kita. Wajib buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya khususiyat. Ya, ini adalah khusus buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan buat kita. Paham tuh? Paham? Ya, jadi ngaji sunnahnya harus paten. Harus tamat. Kalau enggak ntar semuanya dihajar. Waduh, pas ditanya begitu pening semua palanya. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah dan para sahabat berarti bid'ah. Kan begitu kadang orang sekarang Pak menghukum bid'ah itu. Pas dikaji, giliran zakat pening pala dia bareng-bareng. Zakat di Indonesia pakai apa? Beras. Nabi dan para sahabat pakai beras apa pakai apa Pak zakatnya? Nah terus beras dari siapa itu? Halo? Halo? Bid'ah semua kita. Apalagi yang pakai duit. Ayo. Lebih pening lagi kan? Betul Pak? Capek banget kita debat sama orang kayak gitu Pak. Bener dah. Jangan taklid Ustaz. Nggak boleh. Betul. Pada beberapa ketentuan. Tapi dalam beberapa keadaan taklid itu hukumnya wajib. Sesat lagi Ustaz. Contoh penentuan awal Ramadan atau puasa. Bapak bisa lihat hilal. Ilmunya kagak. Alatnya orang punya. Betul Pak? Sok-sokan mau nentuin awal puasa. Berantakan nggak Pak kalau setiap kita nih orang Islam katanya nggak boleh taklid. Kemudian nentuin sendiri awal puasa ataupun buka puasa nanti pas Idul Fitri. Berantakan nggak semua? Semua mau kita be udah. Kayaknya sekarang enak nih pas liburan banyak begitu. Begitu? Kan enggak, betul Pak? Kita ngikut aja udah taklid bukan tuh. Entah ngikut pemerintah, entah ngikut organisasi, kan begitu ya. NU, Muhammadiyah, Persis, monggo terserah. Yang penting kapasitasnya sesuai. Betul Pak? Itu taklid bukan? Taklid bukan? Taklid. Nentuin waktu sholat dah. Sok mangga. Bisa nentuin waktu sholat zuhur. Iya kalau pas matahari terang. Kalau pas mendung Pak. Ini kapan zuhur ya? Kan enak tinggal berbunyi doang gitu mah. Toet, 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 toet. Betul? Ajan udah ngatmin. Betul Bang?
Berbunyi lagi komat, kan begitu. Hah? Jadi ada ikhwah, beberapa hal yang memang kita udah nggak bisa lepas dari para alim ulama kita. Taklid kita. Betul memang kalau antum sanggup Pak, mengkaji dari sumber hukumnya langsung Al-Quran dan Sunnah, dan antum sanggup, harus kaji sendiri. Cuman kan masalah waktunya. Antum kerja di kantor pulang jam berapa? Jam 5. Di jalan macet. Sampai rumah jam 8. Betul. Terus mau ngaji apa? Baca Al-Fatihah udah bagus Pak kalau kebaca tuh. Itu lagi di mobil kali, betul ya? Sambil murojaah. Masya Allah. Buka lagi nanti hadis Bukhari. Pening malah gitu. Betul Pak? Jangan memberatkan diri. Ada yang lebih mudah. Kita belajar fikih, sholat juga sama. Kalau kita nggak taklid sama para alim ulama kita nih, guru-guru kita, bisa nggak kita sholat Pak, belajar langsung dari sumber hadisnya? Sanggup? Diturunin semua kitab kutubutis, bab sholat, sok praktekin coba. Gimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pening apalagi kita? Nyatanya satu gerakan sholat ada nggak satu hadis aja yang kita hafal tentang gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Ada? Halo? Berarti taklid semua gitu? Ada yang nunjuknya begini dari awal, betul? Ada yang pas hasyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Ada yang gerak-gerak baik, betul? Dari siapa tuh? Betul Pak? Antum apa nggak hadisnya? Kenapa begini? Ada nggak dalilnya? Mana dalilnya? Kan begitu seharusnya. Seharusnya, betul ya? Tapi nyatanya sanggup nggak kita? Enggak. Nah ini ikhwatal iman rahimakumullah, hati-hati Pak. Slogannya bagus, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi lihat dari siapa kita mengambil ilmu agama. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu terkadang dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Kan begitu ya, hati-hati. Bagus ikhwan, tapi lihat, hati-hati. Kalau misalkan masih pendapatnya mu'tabar dari para alim ulama salafus soleh kita, minimal dari 4 mazhab yang terkenal itu, ambil Pak. Dari mana aja dari 4 mazhab itu silahkan. Tapi kalau misalkan udah ulama-ulama yang ke sini, hati-hati, harus cross check berkali-kali. Kenapa emang 4 ulama ini kita jadi pegangan, rujukan? Karena 4 ulama besar ini hidup pada masa legitimasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Khairul qurun qarni. Sebaik masa itu adalah masaku, berarti masa sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah masa sahabat Pak disebut dengan masa tabi'in, 200 Hijriah. Kemudian summal ladzina yalunahum, masa tabi'ut tabi'in, masa 300 Hijriah. Nah, 4 ulama besar ini, 4 imam mazhab ini hidup pada 300 awal Pak Hijriah, yang masih mendapatkan legitimasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditutup dengan Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijriah. Jadi dari 4 imam mazhab ini, monggo yang mana aja yang misalkan kita mau jadikan rujukan, silahkan Pak. Bukan berarti kita taklid buta, kita kan ngaji dari kitab aslinya, kan begitu. Ya, dari guru-guru yang juga muktabar. Jangan sembarang orang lagi. Nah, begitu. Jadi banyak orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi justru dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia menghakimi saudaranya. Ada yang bahkan mengeluarkan orang-orang yang sudah menjadi muslim. Rasul capek banget ngajakin orang buat masuk Islam. Ada umatnya yang dengan hadis Rasulullah, dia malah ngeluarin orang Islam dari Islam. Kobar kafir, kobar kafir, kobar kafir. Sering kita dengar begitu Pak. Ajaran takfiri. Betul ya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau selagi kelihatan sama kita nih dia masih sholat, udah bismillah, dia muslim. Kecuali kalau misalkan dia udah, kita ngelihat beneran nyata tuh Pak. Dia yang bicara, misalkannya ucapannya atau tindakannya beneran udah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru kita bilang itu pun khusus buat kita. Enggak berlaku sama yang lain.
Ingat Pak, masalah akidah tuh harus betul-betul kita yang melihat sendiri, bukan kata-katanya. Si anu kan katanya, gitu nggak boleh tuh. Paham Pak? Hah? Yang menghukumi boleh seseorang keluar dari agamanya hanya orang yang betul-betul melihat secara langsung, jelas namanya. Sejelas ketika matahari di siang bolong, kata Rasulullah. Jadi harus jelas, nggak boleh ikhwatal iman. Ada ceritanya lah. Halim bin Jasamah, pernah dengar Pak? Pernah lah minimal gitu ya. Perang ketika itu. Ketika hendak dibunuh dia, kemudian dia membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi tetap dihajar kok, joget mati. Dilaporkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu marahnya Rasul, Pak. Coba itu. Sampai sahabat nih, ya, yang membunuh Halim bin Jasamah ini ditarik. Kamu bener ngebunuh dia, padahal dia udah baca syahadat. Iya, dia kan udah dalam kepepet ya Rasulullah. Emang kamu tahu artinya betulan beriman atau tidak? Seandainya kamu belek aja tuh hati, kamu lihat nggak dia beriman atau enggak? Sampai marah begitu Rasul Pak. Dia ngeluyur nih pergi Pak, ditarik sama Rasulullah. Sini belum selesai. Ini ada umatnya Rasul sekarang kopar kafir gampang bener. Awas nih Pak, ini bukan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Kalaupun tidak sepaham dengan paham kita, barangkali itu jadikan medan dakwah buat kita. Masalah akidah cukup hanya masalah Allah dan dia saja, selesai. Masalah kita hanya menyampaikan dakwahnya. Paham ini? Paham ikhwah? Awasin. Jangan sampai ada di sekeliling kita. Kalau ada ceburin ya bareng-bareng. Ngerusak tuh begitu ya. Jangan Pak. Bukan urusan kita dan wewenang kita itu. Betul ya? Kalau kita pun melihat, maka jadikan ladang dakwah buat kita. Yang kedua. Baru 2. Sampai jam berapa kita ngaji? 5 menit lagi. Yang satu. Yang ketiga. Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Quran, tapi kalian tidak beramal dengan amal Al-Quran. Al-Quran bilang ngalor, dia ngidul. Ada yang begitu kan? Ya qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Rasul pernah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini umat saya dikasih Quran tapi malah Quran dibelakangin. Makanya kita coba dah kita ganti. Ya, nanti kalau pas ngambil sumpah, Qur'annya taruh depan jidat. Betul Pak? Kalau kita diambil sumpah ditaruh depan jidat atau belakang pala? Kayaknya harus diganti tuh. Iya nggak sih? Qur'annya kudu di depan, jadi kalau udah ngelawan kita ngegetok depan. Gitu ya. Masya Allah. Biar jadi penuntun Pak. Kita kan sama-sama baca tuh dalam surah Al-Baqarah, sering kita baca dah karena pagi sama sore kan kita baca pakai zikir pagi dan petang gitu ya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini memang jadi petunjuk Pak. Buat siapa? Orang yang bertakwa, yang percaya dengan Al-Qur'an. Karena banyak orang yang beriman dengan Al-Qur'an tapi kayaknya masih ragu. Dia ragu adanya hari pembalasan. Padahal dia baca saban hari pas baca surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kenapa dia ragu? Karena kelihatan dari amal kesehariannya tidak mencerminkan dia yakin adanya hari pembalasan terhadap apapun yang dilakukan selama hidup dia di dunia. Semau-mau hidupnya. Orang yang beriman kepada hari pembalasan berani nggak Pak hidup semau-mau dia di dunia? Enggak, karena apapun yang dilakukan dari mulai ucapan sampai tindakan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Betul ya? Kita nyentil orang tanpa sebab bakal dapat sentilan juga kita nanti. Ada bahkan sebagian kata Rasulullah 2 nih Pak, 2 kejahatan, 2 dosa yang enggak nunggu lagi nanti di hari akhirat ya, tapi didahulukan di dunia. Apa tuh? Yang pertama al-bughyu. Bughyu itu kezaliman. Kalau kita banyak zalim sama orang, enggak nunggu di akhirat Pak, di dunia akan dapat balasannya. Yang kedua uququl walidain. Doraka sama orang tua. Ini mah gak usah nanti, di dunia udah belangsak hidupnya.
Duitnya boleh banyak tapi nggak pernah punya ketenangan. Pening, Pak. Ya. Duit banyak kalau hati tenang kan enak tuh. Tapi kalau duit banyak hatinya gelisah, enak nggak tuh duit banyak? Hmm? Boleh jadi dua penyebabnya tuh. Ada kita durhaka sama orang tua atau kita melakukan kezaliman. Ya, Masya Allah. Ini ikhwatal iman. Maka jadikan Quran ini sebagai panutan. Kita ikutin jalan Quran sedikit demi sedikit. Bahkan ketika kita mau mengamalkan isi Al-Quran, mudah-mudahan barokahnya bukan cuma kita, Pak, tapi orang tua kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis Tirmizi, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang rajin baca Quran, berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan pakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang membaca dan mengamalkannya? Yang membaca dan mengamalkannya aja, orang tuanya dapat barokahnya. Apalagi yang baca dan mengamalkannya. Yang simpel-simpel aja, Pak. Ya, ngucap salam, kan gitu ya. Apalagi tuh, Pak, yang simpel-simpel, yang gampang, yang diajari dalam Quran, coba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu kan kalimat-kalimat yang luar biasa, Pak. Ya, bil hikmah. Berarti kan bil hikmah gimana, Pak? Tidak gampang menggurui. Kalaupun dia harus bicara, kan bicaranya dengan santun, sopan. Begitulah kira-kira Al-Quran mengajarkan kita. Ya, kalau ada pintu melongo, boleh nggak kita nongol ngelihat dalemannya? Kan begitu. Betul ya? Kita mah kadang assalamualaikum tapi sambil tengok. Assalamualaikum. Tengok lihat dalam. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Betul. Ngucapin salam kalau kita mau bertamu 3 kali nggak dijawab, ngapain, Pak? Pulang, bukan ngegedor rumah. Kan begitu? Ya. Masya Allah, pulang. Itu akhlak yang diajarkan oleh Quran. Luar biasa itu. Al-Quran ngajarin kita biar happy terus, Pak. Jangan gampang sedih makanya. Karena yang mengajarkan kita untuk selalu happy, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih kesempatan nanti kita sedih. Jangan, Pak. Sedih mah gampang banget dirayu setan. Bener dah. Ya nggak sih? Kalau orang lagi sedih, gampang gak kesinggung? Gampang. Kita lagi meeting. Yang lagi bicara, padahal gini, ngomong apa, kita perasaannya apa. Sakit banget hati gue tadi, gitu. Padahal dia ngomongnya kemana, dia kemana. Betul ya? Kalau hati lagi pada beng. Tapi kalau lagi pada lempeng, beneran kita diejek aja ngikut ketawa kita, Pak. Bisa aja lu, begitu. Iya nggak sih? Makanya buat hati kita selalu senang, Pak. Kalau hati senang mah insya Allah dah. Gampang diajakin bener, gampang diajakin taat. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan berkah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada 10. Baru berapa? 3. 1. 2. 3. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuman baru 3. Langsung tawadhu semua. 1. Kita ingat Allah dan kita berusaha untuk menunaikan haknya Allah. Yang kedua, kita cinta sama Rasulullah, Pak. Maka kita ayo belajar mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, kita banyakin baca Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Jangan yang ribet, ya, yang ringan saja dulu. Insya Allah kalau sudah istiqomah mah sama hasilnya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit namun penuh manfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.